Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu dosen Nurul Harini Abdul, SPD MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah Bahasa Indonesia dan teman-temanku yang saya banggakan. Alhamdulillahirrabbilalamin. Bersyukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat kesehatan dan kemudahan kepada kita semua. Dan tak lupa salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah menghantarkan kita kepada akhlakul karimah. Teman-teman, pada kesempatan ini saya akan membawakan pidato yang berjudul Semangat Belajar dalam Pandemi COVID-19. Teman-temanku yang saya banggakan, tahun 2022 adalah tahun ketiga kita dalam menghadapi situasi pandemi COVID-19. Virus ini merupakan virus yang menyebar ke manusia dan penyebarannya sangat amat cepat. Virus ini ditemukan di Wuhan, Cina pada akhir Desember tahun 2019. Cepatnya penyebaran virus ini membuat masyarakat semakin khawatir dan cemas karena jumlah korban yang terpapar virus ini semakin hari semakin bertambah. Tak hanya itu, virus ini juga mempengaruhi beberapa sektor kehidupan manusia, seperti melemahnya perekonomian, ditutupnya akses pariwisata, dan juga yang paling memilukan adalah di sektor pendidikan. Masa pandemi COVID-19 merubah pola pendidikan yang ada, yang awalnya proses belajar mengajar dilakukan dengan bertatap muka, kini hanya mampu bersapa lewat layar gadget dan layar laptop kita. Teman-temanku yang saya banggakan, pendidikan merupakan tiang dasar sebuah negara. Negara itu tidak akan bisa maju apabila sektor pendidikannya melemah. Namun di masa pandemi COVID ini, kita dituntut untuk berpikir keras. Bukan hal yang mudah bagi para mahasiswa belajar di situasi pandemi COVID-19 ini. Banyak teman-teman kita di luar sana yang terkendala akses internet dan keterbatasan ekonomi dalam membeli perlengkapan belajar online. Ketidakmerataan akses jaringan di Indonesia juga menjadi hambatan bagi sebagian mahasiswa kita. Tak jarang dari kita yang harus berjuang lebih keras hanya untuk mendapatkan akses jaringan internet dalam mengikuti proses pembelajaran online. Teman-temanku yang saya banggakan, tak sedikit dari kita yang mulai mengeluh akan pembelajaran daring ini. Banyak dari kita yang mulai kehilangan motivasi dalam belajar dan juga semangat di masa pandemi ini. Berbagai hambatan yang kita hadapi tak jarang membuat kita berputus asa dan kehilangan harapan akan masa depan. Tapi, pernahkah teman-teman berpikir bahwa hambatan yang sedang kita alami saat ini itu merupakan sebuah tantangan bagi kita untuk lebih berpikir positif, kreatif, dan juga inovatif. Mempertahankan semangat belajar kita dalam situasi pandemi ini bukanlah hal yang mudah, ditambah efek jenuh yang kerap datang melanda di perasaan kita, membuat kita harus berupaya lebih keras dalam memupuk semangat itu agar tidak pudar. Teman-teman yang saya banggakan, setidaknya ada beberapa cara agar motivasi belajar yang kita punya itu bisa terus terjaga. Yang pertama adalah kita harus menjaga kesehatan dan rutin bangun pagi. Walaupun kita belajar dari rumah, kesehatan harus tetap terjaga dan kegiatan bangun pagi harus terus dibiasakan. Dengan tubuh yang sehat, kita bisa membangkitkan motivasi belajar yang bagus. Fisik maupun rohani sudah siap menerima transfer ilmu dari Bapak dan Ibu dosen. Yang kedua, agar motivasi belajar terus bertumbuh, perlu kita merasa butuh dengan mata kuliah itu apapun materinya. Karena ilmu itu akan sangat berguna di masa depan nanti. Yang ketiga adalah dengan banyak membaca dan mendengarkan afirmasi positif yang akan memberikan hidrasi positif untuk jiwa dan hati kita. Yang keempat adalah kita bisa membuat to-do list terkait apa saja yang akan kita lakukan di hari ini dan pencapaian apa yang telah kita lakukan di hari ini. Dan secara tidak langsung itu menjadi sebuah pendorong semangat untuk kita agar lebih giat dalam mencapai tujuan yang kita inginkan. Ibu dosen yang saya hormati dan teman-temanku yang saya banggakan, seorang Insinyur Soekarno pernah berkata, "Gantungkanlah cita-citamu setinggi langit dan bermimpilah setinggi langit. Dan apabila engkau jatuh, engkau akan jatuh di antara bintang-bintang." COVID-19 bisa saja menghambat kita dalam bertatap muka,
tapi tidak menjadi penghalang bagi kita untuk terus bersemangat dalam belajar dan menggapai cita-cita kita. Perlu kita sadari bahwa semakin kesini perlu ada kesadaran bahwasanya belajar itu bukan hanya terbatas di kampus dan ruang kelas saja, tetapi belajar itu bisa dengan siapa saja, di mana saja, dan kapan saja. Pandemi COVID ini jangan dijadikan sebuah penghalang bagi kita, tapi jadikanlah sebuah tantangan bagi kita untuk terus berpikir positif, kreatif, dan juga inovatif. Ibu dosen yang saya hormati dan juga teman-teman yang saya banggakan, dari banyak kata yang telah terucap dan banyak hal yang telah kita simak bersama, semoga apa yang telah saya sampaikan ini dapat bermanfaat bagi kita sekalian. Tak ada hal yang paling indah selain doa dan tak ada awalan selain akhiran. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Jika terdapat hal yang kurang berkenan di hati teman-teman semua, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kebaikan datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kesalahan datang dari saya sebagai manusia biasa yang tak luput dari lupa, salah, dan dosa. Akhir kata, saya ucapkan banyak terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.